A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwal awwalu qabla kulli syai' wa huwal akhiru ba'da kulli syai' wa huwal zahiru fawqa kulli syai' wa huwal batinu duna kulli syai' aw kulli syai'. Nahmaduhu subhanahu ala ilmihi bi kulli syai' wa ghinahu an kulli syai' wa rahmatuhu allati wasi'at kulla syai' wa fadluhu alladhi 'amma kulla hayy wa lutfuhu adh-dhahir wal khafi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fala ma'buda bihaqqin siwah wa qad amara an la ta'budu illa iyyah fa akhlisu lahu ad-din wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa mustafah ba'athahu Allah ta'ala bidinihi wa hudah ila kaffatil jinni wal insi ila yaumi yub'atsun wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Muslim pun juga hadirin dan hadirat yang menonton di channel YouTube GIS TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu ini, majelis yang tentunya tidak ada kesia-siaan insyaallah di dalamnya, justru akan mendapatkan berbagai macam keuntungan, yaitu para malaikat akan mendoakan kita, pun juga Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk fisik yang sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita makhluk terbaik di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal untuk berpikir, memberikan kita lisan untuk berucap dan lain sebagainya. Dan ini merupakan suatu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Pun juga di dalam kita hidup di dunia ini tentunya kita tidak hidup sendirian. Kita hidup bersama-sama dengan keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, kawan-kawan kita dan lain sebagainya, yang sudah barang tentu kita wajib menjaga muamalah ini yang tujuannya bukan dunia melainkan akhirat. Kita bermuamalah satu dengan yang lainnya, baik satu dengan yang lainnya, untuk kita bisa saling menolong, membantu satu sama lain, mungkin itu dalam urusan duniawi ataupun dalam urusan ukhrawi. Ini suatu hal yang harus kita tekankan dalam diri kita, bahwasanya kehidupan kita di dunia itu bertujuan untuk akhirat. Sekiranya kita membantu orang lain, maka bantuan yang kita berikan tujuannya untuk akhirat kita, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas apa yang kita perbantukan kepada orang lain. Dan itu merupakan suatu hal yang nantinya akan Allah Ta'ala berikan ganjaran, baik itu ganjaran di dunia ataupun di akhirat, dalam bentuk ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dalam kita bermuamalah, tentunya bahasa yang kita pakai kepada orang lain, siapapun itu, bukan hanya sebatas bahasa gerakan saja, bahasa tubuh, tapi yang paling sering kita gunakan adalah bahasa lisan. Bahasa lisan yang kita gunakan untuk menyampaikan informasi, apapun itu bentuknya, baik informasi dalam bentuk obrolan biasa atau candaan,
atau pekerjaan dan lain sebagainya, ini merupakan nikmat Allah Ta'ala juga yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita lisan untuk kita mampu berkomunikasi dengan orang lain. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita, sekiranya kita beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu untuk senantiasa menjaga lisan kita. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan atau mengeluarkan dari lisannya ucapan yang baik atau diam. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mengendalikan lisan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, "Tuba liman malaka lisanahu." Beruntunglah bagi mereka yang bisa mengendalikan lisannya. Wa wasi'a baitahu aw wasi'ahu baituhu. Yang dia merasa cukup dengan rumahnya sebagai tempat tinggalnya. Wa baka ala khati'atihi. Yang dia menyesal juga menangis atas kesalahan dan kemaksiatan yang dia perbuat. Nabi SAW mengatakan suatu keberuntungan bagi seorang muslim, seorang mukmin yang dia mampu menjaga lisannya. Keberuntungan itu bagaimana? Kalau Nabi SAW sudah mengucapkan satu statement, itu bukanlah statement yang biasa, tapi ini merupakan statement yang luar biasa. Makanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika Nabi SAW itu menjanjikan sesuatu, mereka itu sangat bahagia. Kenapa? Karena kalau sudah seorang nabi, seorang rasul, itu Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan sesuatu atau memberikan reward atau hadiah, itu sudah menjadi hadiah yang besar, bukan ucapan yang sepele. Mungkin kita ketika memuji orang lain dianggap, oh ya udah sebatas pujian saja, tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan ketika Nabi SAW mengatakan suatu keberuntungan bagi mereka-mereka yang mampu menjaga lisannya, berarti keberuntungan itu bukan hanya saat itu juga, tapi keberuntungan itu bisa menjadi satu nilai yang berharga bagi dia, kehidupan dia di dunia dan juga nanti di akhirat. Dalam hadis yang lainnya, sahabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu itu pernah meminta nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW itu menjelaskan, yang akhirnya apa? Ketika Nabi SAW itu menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa 'amudihi wa jirwati sanamihi?" Apakah engkau ingin aku berikan sesuatu, aku beritahukan sesuatu yang utama pun juga tiangnya serta puncak tertingginya? Apa kata Rasulullah SAW? Rasul amri Islam. Perkara yang paling utama adalah Islam. Wa amuduhu salat. Tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanamihi al-jihad. Puncak tertingginya adalah jihad. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Mu'adz, apakah engkau ingin aku tunjukkan, aku beritahukan sesuatu yang itu bisa melindungimu, yaitu apa? Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadha. Nabi SAW mengambil atau memegang lisannya dan mengatakan kuffa 'alaika hadha. Mu'adz, peganglah darimu lisanmu ini. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menjaga lisan kita dalam keadaan apapun. Makanya ketika adanya kajian-kajian tentang wajibnya kita menjaga lisan atau khutbah-khutbah yang menjelaskan tentang seharusnya kita
senantiasa menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita bukan hanya sebatas menjaga lisan dari berbagai macam ucapan yang buruk. Contohnya ghibah, namimah, apalagi perkataan kotor dan lain sebagainya. Bukan hanya sebatas itu kita menjaga lisan kita. Bahkan kita itu seharusnya menjaga lisan kita walaupun dalam kondisi yang baik ataupun dianggap sesuatu yang baik. Maksudnya bagaimana? Berapa banyak dari kita yang itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang kita anggap baik, padahal itu belum tentu atau bahkan tidak baik. Berapa banyak ketika kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu musibah dan kita bersadar, tapi kita malah meminta sesuatu yang itu sebagai bentuk, dianggap sebagai bentuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dianggap baik, tapi apa? Pada hakikatnya itu tidak baik. Dulu dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengunjungi atau menjenguk seorang pemuda yang sedang sakit, yang dimana sakitnya pemuda ini itu tidak pernah sembuh, seakan-akan tidak ada kesembuhan. Maka Nabi SAW ketika berkunjung menjenguk pemuda ini, dia bertanya, hal kunta tad'u bi syai' aw tas'aluhu iyyah? Apakah engkau wahai pemuda itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu permintaan, atau apakah engkau pernah berdoa dengan suatu doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum kalau sakit berdoa kepada Allah? Pasti. Hampir semua kita pasti ketika kita sakit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekiranya aku sakit, maka siapa yang mengobatiku? Allah Subhanahu wa taala. Dokter, obat, bidan itu wasilah semua. Yang mengobati adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabi ini ternyata pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala suatu doa. Makanya ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau pernah berdoa berharap sesuatu dari Allah? Naam, iya pernah. Apa doanya? Apa doanya? Kalau antum sakit minta sembuh kan? Allah percepat sembuh kan? Allah percepat recovery-nya. Makanya kita berdoakan apa? Syafaakallah syifaan ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu ya dengan kesembuhan yang segera. Wa syifaan la yughadiru ba'dahu la yughadiru saqama. Kesembuhan yang insyaallah tidak ada setelahnya penyakit yang lain. Ini doa. Tapi sahabat ini radhiyallahu taala anhu itu pernah atau ketika dia sakit yang tidak sembuh-sembuh, ternyata dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Doanya seakan-akan bagus, seakan-akan baik. Ya Allah, sekiranya engkau akan mengazabku nanti di akhirat, maka majukanlah azabmu tersebut bagiku di dunia ini. Artinya apa? Dia tidak ingin diazab oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Apa gantinya? Dia meminta kepada Allah untuk diazabnya di mana? Baik nggak kira-kira itu? Sekilas baik tidak itu? Baik. Sekilas baik. Tapi apa? Ini balasannya. Ini yang dia harapkan dan Allah memberikan itu. Allahumma ma kunta mu'aqibi bi fid dunya fa'ajjilhu aw fil akhirah fa'ajjilhu fid dunya. Dia berharap kepada Allah supaya Allah tidak mengazab dia di akhirat. Semua kita berharap seperti itu.
Tapi dia atau beliau radhiyallahu taala anhu menjelaskan di belakangnya, maka segerakanlah azabmu di dunia ini ya Allah. Maka apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan subhanallah. Kalau orang bilang subhanallah itu berarti sesuatu yang negatif. Subhanallah, la tutiqu ay la tastati'u. Engkau tidak akan mampu. Ini tidak boleh. Engkau tidak boleh berdoa seperti ini. Engkau meminta kepada Allah untuk tidak diazab di akhirat, oke, tapi setelahnya ingin azabnya dimajukan di dunia, ini yang bermasalah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian Rasulullah SAW kembali menasihati dia mengatakan, Allahumma Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seharusnya engkau, wahai pemuda, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan pula di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah aku dan kami dari azab neraka. Bisa kita bayangkan, suatu perkataan yang dianggap baik, suatu permintaan yang dianggap baik, menurut logika sebagian kita selaku manusia Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia apa yang dia kehendaki. Allah berikan dia penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau dan mengajarkan kepada beliau, pemuda ini, ucapkanlah, bacalah doa Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya baik. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia, baik tidak? Ya Allah, berikanlah aku kebaikan di akhirat, baik tidak? Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka, baik tidak? Semuanya baik. Makanya berbahaya kalau kita dengan niat merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh. Merendahkan diri itu pasti. Kita sujud ketika salat itu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita itu malah membawa apa? Murka Allah Azza wa Jalla, atau membuat Allah Subhanahu wa taala mengijabah apa yang kita keluarkan dari lisan kita dalam bentuk ucapan dan doa. Ini berbahaya. Sampai akhirnya apa? Nabi kita SAW mendoakan kepada pemuda tadi pada kemudian apa? Pada Allah yang bersyukur. Nabi SAW pun mendoakan kesembuhan bagi pemuda tadi, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembuhkannya. Ini penting bagi kita. Kadang kita itu memang dalam keadaan atau posisi kita ini di tahap bawah, kita akan merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang memuji saya. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan saya. Tapi apa? Kita bukannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu hal yang baik. Ya Allah, perbaikilah diriku. Ya Allah, perbaikilah keadaanku. Ya Allah, segerakanlah jalan keluar bagiku. Tapi kita malah seakan-akan merendahkan diri kita supaya Allah itu sayang dengan kita, tambah sayang dengan kita. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada semua hambanya. Tapi jangan sampai kita selaku hambanya mengharapkan kasih Allah Subhanahu wa taala, tapi malah keluar dari lisan kita yang penuh dengan harapan, tapi malah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keburukan yang itu keluar dari lisan kita. Nauzubillah min dzalik. Ini sangat penting bagi kita semua. Jadi menjaga lisan kita bukan hanya kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang buruk, bukan. Kita menjaga lisan kita tidak menghina orang lain. Oke. Menjaga lisan kita dari tidak merendahkan orang lain, tidak menggibahi mereka, mengadu domba mereka, memfitnah mereka dan sebagainya. Oke. Tapi kita juga harus menjaga lisan kita dalam apa?
ketika kondisi kita sedang baik-baik saja. Nah, ini penting sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala itu menuliskan bukan satu judul kecil ya, tapi ada satu riwayat kecil di dalam kitabnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud halaman 578. Beliau rahimahullahu taala menuliskan satu riwayat, yaitu apa? Qala Abu Umar faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-bala'u muwakkalun bil qaul. Yang namanya musibah itu bisa disebabkan oleh lisan kita. Walaupun riwayat ini ya masih atau bahkan dilemahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena bisa jadi lisan atau perkataan yang keluar dari lisan kita, itulah yang menentukan nasib kita. Itulah yang menentukan takdir kita. Nabi Yusuf alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mintanya apa? Penjara. Allah kasih tidak? Allah kasih. Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul. Allah kasih apa yang Nabi Yusuf alaihi salam harapkan. Hati-hati kita dalam berucap, hati-hati dalam berdoa. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi sahabatnya yang lain. Kemudian apa? Nabi SAW berdoa baginya dengan mengatakan la ba'sa qawluhu insyaallah. Doa yang kita hafal ketika mendoakan orang yang sakit. La ba'sa qawluhu insyaallah. Tidak apa-apa, insyaallah ini akan menjadi penghapus dosamu dan insyaallah kamu akan segera sembuh. Doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Orang ini yang dikunjungi oleh Nabi SAW dan doakan kesembuhan baginya, dia bilang apa? Kalla, gak akan. Bal humma tafuru ala shaykhin kabir. Ini tuh ya Rasulullah, demam yang tinggi sekali. Antum pernah demam kan? Kita pernah demam kan? Bayangkan kalau demam kita lebih dari 40, pernah gak? Wah, itu bisa step itu. Beliau mengatakan, ya enggak. Saya tuh terkena, saya sudah tua dan saya terkena demam yang tinggi sekali. Kaima tuziruhul qubur. Bahkan ini bisa menyebabkan kematian. Apa kata Nabi SAW? Mana'am idan. Didoakan enggak mau, bahkan mengatakan apa? Ya, saya bisa mati gara-gara ini. Mana'am idan. Kalau begitu iya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan apa? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala Allah fa huwa ka'inun fa asbaha al-a'rabi mayitan. Besok paginya orang yang sakit ini Allah wafatkan. Dan dia mungkin merasa merendahkan dirinya. Berharap apa? Dia sembuh, cuma dia merendahkan dirinya. Gimana Allah bisa menyembuhkan saya? Saya sudah tua, demam saya tinggi. Bahkan ini bisa menyebabkan saya kematian. Coba. Dan Rasulullah mengatakan, "Na'am idzan." Kalau begitu iya. Nabi aminkan. Besok paginya dia meninggal. Seorang Arabi ini. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya terkadang kita itu juga ketika sakit, aduh rasanya pengen mati. Pernah gak kita bilang begitu? Pernah gak kita mendengar seperti itu? Kenapa seperti itu kita harus sampaikan? Kenapa kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berat sekali, ya Allah sembuhkanlah diriku ya Allah. Ya Allah permudahlah ya Allah.
agar aku tidak menanggung penyakit seberat ini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita dengan gaya merendahkan diri kita untuk mendapatkan kasih Allah yang lebih, tidak. Enggak seperti itu. Makanya apa? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang ini juga riwayatnya masih ana cari dan belum ketemu. Bahkan sebagian ulama itu hanya menukilkan ini adalah perkataan alim terdahulu, ulama terdahulu, ulama salaf dan sebagainya. Apa itu? Ihdzar lisanaka an taqula fatubtala. Innal bala'a muwakkalun bil mantiq. Waspadalah kita, berhati-hatilah kita dalam berucap. Kenapa? Kalau kita tidak ingin ucapan kita yang buruk atau menyebabkan musibah bagi kita, maka kita harus menjaga lisan kita. Kenapa? Karena sesungguhnya bala atau musibah itu bisa disebabkan oleh apa yang kita ucapkan. Jadi sekali lagi penting bagi kita menjaga lisan kita walaupun dalam keadaan yang terkadang kita anggap baik. Antum pernah dengar sebuah kalimat, ya Allah, aku tidak pantas untuk mendapatkan surgamu dan tidak pula tahan atau kuat mendapatkan nerakamu. Maunya di mana? Ke surga nggak mau, ke neraka nggak mau. Maunya di mana? Allah nggak ngasih pilihan ketiga, manzilah baina manzilatain, suatu tempat di antara dua tempat, enggak. Ada Allah bilang begitu, ada yang bilang begitu, nggak ada. Pilihan cuma dua, surga atau neraka. Itu aja pilihan kita. Kalau kita mengatakan, ya Allah, aku tidak pantas mendapatkan surgamu, itu baik nggak kira-kira? Baik. Ya, seakan-akan kita merendahkan diri kita, tapi harapan kita apa? Mendapatkan surga. Tapi di sisi lain, aku juga tidak kuat untuk mendapatkan nerakamu. Mau di mana? Yang kita hadapkan atau kita ini berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama manusia boleh lah. Ya, antum dikasih, oh ini emas ada oleh, oh nggak apa-apa, nggak usah, saya nggak apa-apa, saya nggak mau. Padahal hatinya mau, ya kan? Berharap apa? Dipaksa. Benar nggak? Pernah ada begitu? Ya, dikasih, aduh, makasih, saya nggak ini. Kalau pengen dikasih kan, paksa doang gitu. Itu manusia, antar manusia. Berapa sering kita ketika dengan manusia itu begitu, dikasih makanan kesukaan kita lagi, cuman karena rasa nggak enak, enggak, ya Allah, anak kenyang gitu kan. Terus ya udah, kalau nggak mau disimpan, nyesal nggak kira-kira itu? Nyesal. Itu manusia. Kita ada sifat nggak enakan, oke, dengan manusia. Kadang apa? Kalau orang yang maksa, aduh ya Allah, kita senang banget di belakang, alhamdulillah dapat juga. Padahal nolak tuh awalnya. Itu manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan oleh Rasulullah, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqathul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan turun kapan? Di sepertiga malam terakhir. Turun ke langit bumi. Yang itu kita tidak tahu bagaimana turunnya, kapan waktu pasti turunnya, bagaimana dengan belahan bumi di bagian lain. Apakah Allah tidak? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kuasa kita. Kita hanya mengimani saja. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni, kata Allah. Barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku kabulkan. Hina yabqathul lailil akhir. Makanya salah satu keutamaan tahajud apa? Allah ta'ala akan mengijabah doa kita. Salah satu waktu mudah Allah ijabah doa kita adalah ketika sholat
tahajud sepertiga malam terakhir. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita jangan tidak enakan sama Allah Subhanahu wa taala. Salah. Dengan manusia monggo, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak. Makanya kalau Allah Nabi SAW mengatakan apa? Mintalah surga apa? Firdaus, minta. Jangan kita mengatakan saya tidak pantas. Loh, itu kalau sama orang, sama Allah Subhanahu wa taala tidak. Minta surga Firdaus. Kalau Allah tidak mentakdirkan surga Firdaus kan bisa di bawahnya. Artinya apa? Betul-betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak enakan. Ustaz, saya pengen kaya. Bisa nggak? Bisa. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan suatu hal yang sulit. Bahkan lebih mudah daripada membalikan telapak tangan. Itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang Allah harapkan atau inginkan apa sih? Ada ikhtiar dari kita, ada usaha dulu. Kita mau kaya tapi nggak kerja, gimana caranya? Ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu. Apa yang kita kerjakan? Bisa jadi ya Allah saya pengen kaya, kemudian ada kupon, dia gesek, dia kirim, besoknya dia menang dapat 1 M. Mungkin nggak itu? Mungkin. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu mungkin. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita malah merendahkan diri kita dengan sikap tidak enak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah total. Bahkan dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifatnya ibadur rahman. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan ibadur rahman dialah yang akan berdoa, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Sifatnya seorang mukmin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka lah yang senantiasa berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Azab neraka. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kuat akan neraka? Tidak akan kuat. Maka kita minta, ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, dari azab neraka. Pun juga dalam ayat yang lainnya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat yang sama di ayat 74, seorang mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kami, karuniakanlah kami dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, pun juga dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang muttaqin. Ana tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, berapa sering kita membaca doa? Kita pengen istri kita istri yang solehah. Kita pengen istri kita itu istri yang penurut, istri yang mukminah. Apakah kita suka membaca doa ini? Kita pengen anak-anak kita, generasi kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Mereka menjaga sholat kita, senantiasa mendoakan orang tuanya. Tapi apakah kita suka atau sering membaca doa ini? Jangan kita berharap tapi kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi harapan palsu. Kalau kita ingin istri kita, pasangan kita adalah pasangan yang salihah, ingin anak-anak yang salih dan salihah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah Allah ajarkan.
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jangan kita meremehkan ini doa biasa. Bukan, ini doa yang luar biasa. Kenapa? Allah yang langsung mengajarkan kepada kita. Ketika antum sujud, ketika sholat, dalam sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menyia-nyiakan waktu sujud kita. Dan kita tahu dalilnya. Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih inda sujud, fakthiru minad du'a. Sedekat-dekat hubungan Allah dengan hambanya, ya seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Ketika sujud. Fakthiru minad du'a. Perbanyaklah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa apapun itu, sebutkan juga doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita malah enggan. Hafalkan doa-doa ini, Ustaz, saya tidak bisa bahasa Arabnya. Pakai bahasa Indonesia. Makanya waktu-waktu mustajab dalam berdoa atau dalam ketika berdoa itu adalah waktu yang perlu kita gunakan. Jangan kita nanti sholat kemudian sujud itu sebatas subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sudah kita tunaikan kewajiban kita, rukunnya kita tunaikan sebagai sujudnya, wajibnya kita tunaikan dengan membaca doa tersebut. Kita tambahkan dengan sunnahnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan ini. Ketika Nabi kita SAW mengatakan bahwasannya di antara atau di hari Jumat ada satu waktu. Kapan itu? Antara asar dengan maghrib. Kita pergunakan untuk berdoa. Sambil kita bekerja, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita istirahat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini waktunya kapan? Di antara asar dengan maghrib. Di hari Jumat. Itu kita pergunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita sia-siakan. Kekuatan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Makanya apa? Ya, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, kata Nabi sallallahu. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau itu yakin Allah Ta'ala akan mengijabah doamu. Bukankah doa yang kita sampaikan itu terucap dari lisan kita? Iya. Kenapa kita coba tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa kisah yang akan Anda sampaikan. Salah satunya adalah kisah dari seorang hakim di negeri Syam. Beliau sudah meninggal rahimahullahu ta'ala, bernama Syekh Ali At-Tantawi rahimahullahu ta'ala. Dalam satu kitabnya beliau menjelaskan bahwasanya kuntu qadhiyan fi Syam. Aku dulu pernah menjadi seorang hakim di negeri Syam. Wa hadatha in kunna majmu'atin namdil masail ahli al-asdiqa. Aku pernah suatu sore saya bersama teman-teman itu mengunjungi rumah salah seorang dari kawan kami. Kemudian ketika dia berkunjung, tidak lama setelah dia berkunjung, dia mengatakan fasya'artu bidhiqi nafasin. Aku merasa dadaku sesak. Waqtinaqin syadidin, dan aku tidak enak. Biasanya kalau kita dalam rumah tiba-tiba sesak napas itu atau tidak enak, kita ngapain biasanya? Ngapain, Mas, biasanya? Kita keluar kan? Izin keluar ngapain? Nyari udara. Ya, udara segar biar kita itu tenang. Maka dia pun izin dari teman pemilik rumah itu, teman beliau, dan beliau pun keluar rumah sampai malam. Ya, kalau sekarang sudah tenang ya, dulu kan belum begitu tenang. Kemudian dia pun jalan, entah kemanalah dia jalan, pokoknya dia ingin menghirup udara segar supaya dadanya nggak sesak lagi. Maka dia pun keluar sampai malam hari. Kata-kata masa sore itu bukan berarti sampai maghrib. Sore itu sampai kapan? Isya. Bahkan lebih daripada isya, makanya nanti sampai ke malam.
Nah, beliau rahimahullah taala itu jalan karena kok gak enak ya, sesak ya. Akhirnya beliau pun keluar cari udara segar, berjalan beliau ke sana kemari. Kemudian beliau melanjutkan, wa bainama ana kadzalik in sami'tu nahiban ta'ti min khalqitallah. Ketika aku keluar, aku berjalan kemanapun, pokoknya aku ingin, dadaku ini tidak sesak lagi. Aku ingin menghirup udara segar. Tiba-tiba dia mendengar suara tangisan. Yang suara tangisan itu datang dari belakang jerami. Ana tanya sama antum, kalau antum jalan ya di kampung, terus antum melewati entah sawah, entah hutan, malam-malam antum sendirian, tiba-tiba dengar suara yang nangis, suara tangisan, antum kabur apa enggak kira-kira? Hah? Yang nangis perempuan lagi, apa tuh yang kita pikirkan tuh? Ya, waduh, jangan-jangan nih gitu kan. Tapi yang namanya orang Arab bukan orang Indonesia banyak setannya kan. Orang Arab mana ada kuntilanak, mana ada, bener gak ada itu. Kalau kita mungkin berpikir seperti itu, waduh dia nangis nih, ya kan? Nah, beliau rahimahullah taala tidak. Ketika beliau itu mendengar ada tangisan, dan tangisan datang dari suatu tempat yang banyak jeraminya, maka beliau pun mendatangi tempat tersebut. Fawajadtu imra'atan yabdu 'alaiha madhahiral bus. Aku pun melihat dan mendatangi tempat tersebut dan aku menemukan seorang wanita yang penampilannya sudah ibarat terbang camping lah. Dan nampak dari dia tuh keputusasaan. Udah putus asa dia. Kasihan. Kenapa nih perempuan? Ya, kalau kita juga mendapati ada perempuan yang penampilannya begitu, kira-kira takut nggak kita? Ya, pastilah ya. Kemudian ditanya oleh Syekh ini, atau sebelum ditanya itu, Syekh ini mendengarkan dulu. Ketika nih perempuan nangis, ternyata perempuan ini menangis sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa. Sampai Syekhnya itu mendekat dan bertanya, "Malladzi yubkiki ya ukhti?" Kenapa engkau wahai menangis saudariku? Maka seorang ibu ini berkata apa? Inna zauji rajulun ba'is. Suamiku adalah orang yang keji, orang yang kasar. Taradani minal bait. Dia mengusirku dari rumahnya. Dan dia wa akhadha abna'i. Dia ambil anak-anakku. Artinya apa? Dia mengusir istrinya, tapi anak-anaknya sama suaminya ini. Dan apa? Belum cukup sampai di situ. Wa aqsama alla arahu yauman. Bahkan suami itu bersumpah bahwasanya istrinya tidak boleh mengunjungi anak-anaknya dimulai hari itu atau saat itu juga, tidak boleh sama sekali sampai kapanpun. Kasihan tidak? Diusir dari itu kampung-kampung suaminya, rumah-rumah suaminya, dia diusir dan anak-anaknya pun tidak boleh ikut. Anak-anaknya diambil oleh suaminya. Bahkan suaminya mengancam bahwasanya sang istri ini tidak boleh lagi datang ke rumah itu atau mengunjungi anak-anaknya. Sangat sedih sekali, kasihan. Kemudian Syekh rahimahullah taala itu bertanya, "Limadza la tarfa'ina amra fil qadhi?" Kenapa engkau tidak membawa masalah ini kepada hakim? Kenapa kau tidak bawa ke pengadilan? Engkau terzalimi di sini, bawa ke pengadilan. Apa kata perempuan tadi? Bagaimana perempuan seperti diriku itu bisa membawa masalah ini ke pengadilan? Bagaimana? Dia merasa apa? Gak bisa. Saya siapa? Ini bukan daerah saya, ini bukan kampung saya. Saya tidak punya keluarga di sini. Siapa yang mau mendengar saya? Putus asa dia. Kemudian apa? Asy-Syaikh rahimahullah taala menangis. Kenapa dia menangis? Kenapa dia menangis? Beliau mengatakan, perempuan ini bilang
bahwasannya saya terzalimi dan lain sebagainya, dan saya tidak mampu untuk menyampaikan atau mengadu kepada hakim atau pengadilan yang ada di situ. Saya nggak mampu, kata dia. Padahal siapa? Depan dia siapa? Seorang hakim. Syekh Al-Tantawi seorang hakim. Dia pun mengatakan apa? Dalam dirinya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuat dadaku sesak, sampai akhirnya aku minta izin untuk menghirup udara segar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala marah di mana? Ke tempat wanita itu. Siapa yang mengatur ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan apa doa yang diucapkan oleh perempuan tadi sehingga Allah membawa aku ke situ? Subhanallah. Bayangkan, putus asa perempuan ini, sudah saya tidak punya apa-apa lagi, tapi ia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keputusasaannya. Makanya apa? Kita tuh tidak boleh berputus asa, minta terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah membawakan seorang hakim besar, bukan hakim di situlah, hakim itu tinggi. Dengan cara apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu kondisi kepada Syekh Al-Tantawi rahimahullah ta'ala, yang beliau sesak dadanya dan beliau ini jalan-jalan, dan Allah mengarahkan Syekh ini, hakim ini, kepada perempuan yang terzalimi tersebut, sampai tidak urusannya kepada hakim ini sampai. Bayangkan, tidak perlu Allah itu tidak perlu perempuan ini datang ke hakim mengadu ke pengadilan, tidak, Allah yang langsung bawakan dia ke dalam, atau hakimnya kepada dirinya. Masya Allah. Apa doa yang dia ucapkan? Kita tidak perlu tahu. Yang penting apa? Dia telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia minta Allah permudah urusan dia, atau Allah itu membuka jalan keluar bagi dia. Ini solusi, bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah yang lainnya, yang ini juga tersebar, ya, kisah ini di YouTube, bahkan tertulis dalam satu kitab yang ditulis oleh Abdullah Muhammad Al-Khatib dalam kitabnya Qasasun Ma Qablan Naum, cerita sebelum tidur. Allahu a'lam apakah kisah ini sahih atau tidak, dan Anda juga mencari dan tidak ada riwayat yang jelas, tapi kita berhusnuzon kisah ini benar. Ada seorang dokter itu bernama Izan atau Ishan, bahkan disebutkan namanya Hisham. Dia seorang dokter yang Masya Allah, bahkan beliau itu pada suatu hari itu ingin pergi ke muktamar atau seminar yang besar. Maka beliau pun berangkat dan sudah memesan tiket pesawat. Nah, sesampainya beliau itu di bandara, menunggu pesawat, ya, untuk take off atau boarding. Sebelum dia masuk pesawat, ada pengumuman bahwasanya penerbangan di cancel, penerbangan ditunda. Padahal itu ada seminar, ya, di mana seminar itu akan berlangsung setelah 6 jam. Makanya beliau pergi awal-awal. Kemudian karena pesawatnya di cancel, maka dia pun nanya ke counter, ya, ke petugasnya. Dia bilang, "Ana seorang dokter, saya seorang dokter, dan saya itu harus pergi menghadiri sebuah seminar di wilayah fulan. Bagaimana saya bisa berangkat ke sana? Ini pesawatnya bagaimana?" Maka dikatakan apa? Kalau antum pengen nunggu pesawatnya, maka ini akan delay selama 16 jam. Bagaimana bisa dengan 16 jam? Loh, saya pasti harus berangkat segera. Kemudian kata petugasnya, kalau Anda mau, Anda bisa naik mobil atau nyewa mobil. Anda bisa nyewa mobil dan jarak tempuh Anda itu hanya 3 jam dengan mobil. Akhirnya beliau pun mengiyakan, dan berangkatlah beliau dengan menyewa mobil tersebut. Di tengah perjalanan, ya, tiba-tiba ada hujan deras, hujan sangat lebat sekali.
dengan badainya. Untuk lanjut jalan itu tidak mungkin, karena sudah tertutup semuanya. Sampai akhirnya dia pun, dokter ini, melihat ada sebuah rumah dan dia pun menepi di situ dan ingin sedikit duduk sebentar, ya, menunggu sampai hujan lebatnya reda. Maka beliau pun mengetuk rumah tersebut dan didapati di dalamnya adalah seorang nenek-nenek, ya, seorang nenek-nenek yang dia itu tinggal bersama cucunya. Kemudian dia pun minta kepada nenek tersebut, "Nek, Bu, izin, bolehkah aku berteduh sebentar menunggu sampai hujan reda? Nanti hujan reda saya akan balik lagi, saya akan melanjutkan perjalanan." Nenek mengatakan, "Iya, silahkan." Maka dokter ini pun masuk ke dalam rumah nenek ini dan sebagai sebuah penghormatan, ikramud duyuf, nenek ini memberikannya seadanya, air minum ataupun makanan. Kemudian berbicara mereka, dan ternyata dokter ini mendengar ada suara dari dalam, suara cucu dari nenek ini, yang ternyata cucu ini sedang sakit. Kemudian pergilah nenek itu mengurus cucunya, dan setelah kembali lagi, dokter ini bertanya, "Itu siapa?" "Itu cucu saya." "Kenapa dia sedang sakit?" Ya, seorang dokter bilang, "Kenapa nggak dibawa ke dokter? Kenapa nggak dibawa ke dokter?" Apa kata nenek ini? "Wahai anakku, kamu lihat nggak kamu di mana sekarang? Di sebuah perjalanan yang jauh dari peradaban, dari kota, segala macamnya. Bagaimana seorang nenek seperti saya bisa membawa cucu saya ke sana?" Apa kata dokter tadi? Allah itu mendelay atau mendelay penerbangannya, ya. Kemudian dia menyewa mobil dan Allah berikan hujan yang lebat. Dia berhenti di mana? Di rumah nenek ini. Dia siapa? Seorang dokter. Sampai akhirnya Sampai akhirnya dokter ini pun membantu nenek ini dan mengobati cucunya tersebut. Siapa yang mengatur kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Nenek ini selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah atur perjalanan dokter ini. Dia dokter internasional, akan menghadiri seminar internasional. Bisa dikatakan dokter yang terkenal. Tapi Allah Subhanahu wa taala membawa dokter ini ke rumah nenek tersebut. Dan beliaulah yang langsung mengobati cucunya nenek ini. Masya Allah. Doa seperti apa yang diucapkan oleh nenek ini? Dan ini menjadi ibrah buat kita, bahwasanya kita tidak boleh berputus asa. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahillah. Tidak boleh kita berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membantu kita sampai nantinya Allah Subhanahu wa taala membuka jalan buat kita. Kan kita hafal dalilnya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan bukakan jalan keluar bagi dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Kenapa selama ini kita merasa Allah itu tidak membantu kita? Karena apa? Bisa jadi kurang doa kita. Ustaz, doanya sudah cukup, oke. Bagaimana ikhtiar kita? Bagaimana usaha kita? Pekan lalu. Ana ada kajian di daerah Katulampa sana. Ana berangkat dari Jakarta jam 5 kurang seperempat. Ana merasa karena itu hari Ahad sore, biasanya macet ya kalau ke Bogor? Ahad sore macet gak biasanya? Enggak, karena orang harusnya kemana? Ke Jakarta kan? Seperti itu. Ana udah yakin, insya Allah Ana sampai sana maghrib lah. Karena maghrib jam 6 ya. Nyampe lah insya Allah. Subhanallah, sebelum Cibubur macet, semacet-macetnya.
Ana sampai berdoa, ya Allah, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ana minta berdoa, ya Allahumma yassir wa la tu'assir. Sampai ana ngeliat maps. Oh, bisa sampai ini insyaallah jam 5.58. Tapi yang namanya macet kan nggak bisa ditebak. Betul, subhanallah itu macetnya parah banget. Sampai ana hubungi DKM-nya dokter, ana di dalam perjalanan kena macet. Sampai beliau menghubungi ana jam 6 kurang seperempat. Dan posisi ana hampir 1 jam terjebak macet di situ. Beliau nelfon ana, Ustaz bagaimana, bisa nggak misi kajian? Ana katakan, dokter, kayaknya nggak bisa. Ana bilang, ana sudah frustasi itu. Tapi ana tetap yakin sama Allah gitu. Kayaknya nggak bisa dokter. Sampaikan permohonan ana kepada jemaah. Siap Ustaz. Beliau bilang sebelumnya, Ustaz, nanti antum keluar tol, keluar Bogor Selatan. Gitu. Baik. Tapi subhanallah, jam 7 kurang seperempat atau jam 6 kurang seperempat, posisi ana masih di Cimanggis. Cimanggis ini jauh Bang, Mas. Jauh Bang. Ya. Apalagi Katulampa. Tawakkaltu 'ala Allah. Ana pun akhirnya ana enggak ngebut loh, padahal ana enggak ngebut. Karena ana sudahlah batalkan kajian ana. Ana pun berangkat. Awalnya ana pakai maps ke arah Surya Kencana. 1 jam. Akhirnya ana pakai maps ke arah Katulampa itu. Sekitar ya setengah jam lah. Ana mikir hitung-hitung, enggak sampai ini. Kemungkinan tuh ana sampai jam setengah 7. Tapi apa? Ana tetap ana tuh yakin ana bakal sampai ke sana. Walaupun sudah batalkan, tapi ana yakin sampai ke sana. Dan ana enggak ngebut, ana santai aja. Sampai ana keluar Bogor Selatan, ana lewat jalan kecil segala macamnya. Terus ana lihat jam udah jam 6:20. Ana bilang, ya kalau seumpamanya jamaah sudah pada, ana tetap nyampe ke situ. Kalau jamaah itu sudah pada keluar, ana kan masjid lain buat sholat. Kenapa? Ana nggak enak. Khawatirnya ana sampai sana, nanti mereka lihat ana, mereka balik ke masjid, kan merepotkan. Bismillah ana sampai sana. Dan antum tahu, ana sampai sana, mereka lagi tahiyat akhir. La ilaha illallah nabilah. Akhirnya anak keluar mobil, anak ambil tas, kemudian anak masuk, mereka baru salam. Atau mereka sudah salam, hanya jarak 1 menit lah. Sampai kata petugas, kata kami, Ustaz, antum hadir Ustaz, alhamdulillah sampai sini. Akhirnya apa? Anak minta izin, anak ke kamar mandi, anak siap-siap, anak sholat maghrib, mereka sholat sunnah. Anak selesai sholat maghrib, mereka sudah selesai sholat sunnah. Mulailah anak kajian. Terlambat hanya 1 menit 2 menit. Bayangkan, ana sampai ya Allah, ana bilang, ya ana sudah pasrah udah. Pokoknya ana bilang kalau jamaah sudah keluar ana enggak kajian, ana di tempat lain aja sholatnya. Seperti itu. Tapi apa? Alhamdulillah, ana sholat maghrib di situ, ana kajian di situ, dan terlambatnya hanya berapa menit saja, 1-2 menit saja. Kajian itu bisa disampaikan. Alhamdulillah. Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Ana minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudah, jangan persulit. Itu yang penting dari kita. Adanya usaha dulu, adanya doa. Bukan kita cuma doa-doa tanpa usaha, atau usaha tanpa doa. Enggak seperti itu. Adanya usaha dengan doa. Kalau kita pengen jadi kaya, kalau kita pengen jadi orang saleh, kita pengen anak-anak kita menjadi orang saleh, kita harus berusaha. Bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur itu. Dan berapa banyak kejadian yang kita rasakan itu ternyata adalah bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Kita berusaha husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun waktu itu anak ngaji kajian, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting sudah ada ikhtiar. Sudah ada ikhtiar dari sudah ada usaha dari anak. Makanya ya ada seorang ulama yang terdahulu mengatakan apa? Ini Abdullah fi hajat. Aku tuh minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala suatu hajat, suatu keinginan. Fa idza a'tani iyyaha farihtu marratan. Kalau Allah mengijabah doaku, maka aku senang 1 kali. Fa idza lam yu'tini iyyaha farihtu asyaratin marrat. Sekiranya Allah tidak mengijabah doaku, aku bahagia 10 kali lipat. Kenapa? Li'annal ula ikhtiyari. Karena ketika Allah mengijabah doaku, itu adalah pilihanku. Yang kedua,
ikhtiyarullah 'allamul ghuyub. Ketika Allah tidak mengijabah doaku, maka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu mana yang terbaik buat saya. Itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Minta segala macam kebaikan. Khususnya kita yang sudah punya anak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, la tad'u ala anfusikum. Janganlah kalian, kata Nabi SAW, itu mendoakan keburukan buat kalian. Wala tad'u ala auladikum. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan buat anak-anak kalian. Mungkin kisahnya Malin Kundang itu, Malin Kundang nggak maling ya, Malin Kundang itu mungkin mitos atau cerita-cerita yang kita tidak tahu apakah benar atau tidak. Tapi ya, cerita seperti itu bisa terjadi ketika seorang ibu atau seorang ayah mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Bisa tidak terjadi? Bisa terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menegaskan kepada kita, wala tad'u ala auladikum. Jangan kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Nih, kita yang sudah punya anak. Antum pernah marah nggak sama anak antum? Pernah kesal nggak sama anak antum? Kira-kira sebagai manusia, kalau kita kesel, biasanya yang keluar dari mulut apa? Kata-kata baik apa kata-kata negatif? Biasanya negatif kan? Bahkan tercetus itu pengen bilang yang negatif. Disinilah pentingnya kita mengontrol diri kita. Kita tahu inna nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu akan mengarah kepada keburukan, tapi kitalah yang mengontrol diri kita tersebut. Makanya apa? Ketika kita marah sama anak-anak kita, ketika kita kesal dengan anak-anak kita, justru kita mendoakan kebaikan bagi mereka. Jangan malah kita keluarkan dari mulut kita itu kata-kata yang tidak baik. Kadang kita pernah bilang, dasar anak nakal. Pernah nggak seperti itu? Anak durhaka kamu, pernah nggak seperti itu mendengar ya? Insya Allah kita tidak seperti itu. Berbahayakah itu? Sangat berbahaya. Karena bisa jadi ucapan kita mengatakan, kamu ini nakal banget ya. Bisa jadi nantinya dia akan nakal terus. Kamu ini durhaka ya. Nah, alhamdulillah kalau Allah jadikan dia durhaka bagaimana? Kita boleh marah kepada anak. Nabi SAW aja mengatakan boleh kok dipukul. Wadribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Kita boleh memukul anak kita dengan pukulan ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak mencederai. Ketika dia bermusuh boleh. Tapi jangan sampai keluar dari lisan kita ucapan-ucapan yang itu sebenarnya sebagai suatu limpahan atau luapan emosi kita, tapi malah na'udzubillah itu bisa menjadi doa tanpa kita sadari. Hati-hati. Kalau kita marah sama anak kita, silakan larang dia, nggak boleh seperti ini. Tapi kita jangan mengatakan kamu nih nakal, kamu nih bandel, nanti kamu kalau begini bagaimana? Kalau kamu jadi begini bagaimana? Subhanallah. Jangan nanti kita menyesal atas apa yang kita ucapkan kepada anak-anak kita. Karena sekali lagi apa? Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mengijabah doa kita atau ucapan kita tersebut. Kita perlu tahu bahwasannya doanya seorang atau orang tua kepada anaknya adalah doa yang mustajab. Nabi kita Muhammad SAW pernah menegaskan, thalath da'awatin mustajabah atau thalath da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti akan mengijabah doa dia, la syakka fihinna, tidak diragukan lagi. Ada 3 doa. Yang pertama apa? Da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Kita tahu dalilnya, hadis yang lain, fattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallah wa laisa bainaha wa bainallahi hijab.
takutlah kita kepada doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Sungguhnya doa orang terzalimi tidak ada hijab, tidak ada penutup batasan antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita merasa terzalimi, Ustaz, anak terzalimi, tapi anak tidak bisa membalasnya, Ustaz. Anak tidak bisa menasihatinya, Ustaz. Bagaimana sikap anak? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah anak sebagai yang terzalimi mendoakan keburukan pada orang zalim? Boleh tidak? Boleh. Hah? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh. Sumpama kita dizalimi oleh orang lain, kemudian apa? Kita ingin mendoakan keburukan bagi orang yang menzalim kita, boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ustaz, bolehkah anak berdoa kepada bagi orang terzalimi tadi agar dia meridai Allah? Boleh. Tidak ada masalah. Bukankah seorang yang memaafkan itu doanya apa? Atau apa namanya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala langsung, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang membiasakan dirinya untuk memberikan maaf dan memperbaiki diri, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu mungkin Anda pernah sampaikan, ada 3 kondisi yang dimana pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Tadi, memaafkan orang, pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Enggak tahu. Ya kita tahu, satu kebaikan Allah akan lipat gandakan 10 sampai berapa? 700. Tapi kalau kita makan orang, lebih daripada itu. Amal yang kedua apa? Berpuasa. Ya, illa shiyam fa innahu li wa ana ajzihi, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali puasa, akulah yang akan berikan pahalanya sesuai dengan kehendak aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa amalannya? Bersabar. Amalan sabar pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang namanya orang-orang bersabar, kesabarannya itulah akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah pahala yang tidak ada batasannya. Baik. Nah, ketiga doa ini pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang terzalimi. Terserah mau doa keburukan bagi yang menzalimi, atau doa kebaikan bagi dia, atau doa kebaikan bagi diri sendiri, terserah. Intinya doanya orang terzalimi itu mustajabah. Yang kedua apa? Da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Antum, Anda yakin ada yang bukan orang sini, orang Solo, orang mana. Tentunya kita punya kebiasaan apa, Mas? Mudik, liburan ke kampung. Itu safar bukan? Safar. Ketika kita safar, pergunakan waktu safar kita bukan hanya kita nyetir saja, kemudian berzikir, tidak. Tapi dengan apa? Dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena da'watul musafir itu adalah doa yang mustajabah. Pergunakan. Lagi santai, sebelum tidur doa, ya Allah, permudah ya Allah, dan lain sebagainya. Sekali lagi, doanya musafir itu mustajab. Yang ketiga adalah da'watul walid liwaladihi, doanya seorang ayah, doanya seorang ibu bagi anak-anaknya. Dalam doa disebutkan apa? Wa da'watul walidi ala waladihi, doanya orang tua kepada anak-anaknya. Kita yang punya anak-anak, maka hendaklah kita senantiasa mendoakan mereka. Mereka perlu dan butuh nafkah dari kita. Kita berikan mereka makanan, tempat tinggal, kemudian keperluan mereka, baju mereka, sebagainya. Tapi itu belum cukup. Yang kita harus berikan kepada mereka adalah apa? Doa. Doa kepada mereka. Doa kebaikan. Kalau kita ingin anak-anak kita kuliah di Madinah contohnya,
minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak saya masih SD, enggak apa-apa. Dari sekarang kita minta kepada Allah, terimalah dia menjadi mahasiswa Madinah, jadikan dia seorang alim, seorang abid dan sebagainya. Terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih punya orang tua, minta kepada orang tua kita. Doakan saya ya Bu, doakan saya ya Pak. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak pun sering menasihati kepada murid-murid anak. Menjelang ujian, telepon orang tua. Minta maaf kalau punya salah. Yang kedua, minta doa dari mereka. Ajarkan kepada anak-anak kita. Setiap mau UTS, mau UAS, ya, biasakan mereka nelpon kita, apa? Kita doakan dia. Begitu caranya kita mendidik anak kita. Bukan hanya kita menyekolahkan dia saja. Kita bayar SPP-nya, kemudian pesantren, kita bayar SPP-nya, kita kasih dia ujian. Enggak. Bukan sebatas itu. Tapi juga lebih kepada rohani mereka. Kita doakan mereka. Ya, dia mau ujian, doakan, ya Allah permudah ujian dia ya Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita dapatkan orang-orang, seorang anak yang dulu dia lemah. Dia lemah dulunya. Tapi apa? Berkat doa orang tuanya menjadi sukses. Berapa banyak? Sangat banyak sekali. Itu. Jadi punya anak itu bukan sekedar dilepaskan begitu saja. Antum tahu Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram. Siapa namanya? Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad As-Sudais, hafizahullah taala. Beliau seorang imam. Antum tahu ceritanya bagaimana? Beliau itu lahir dan tinggal di Riyadh. Yang dimana beliau adalah anak keempat. Beliau waktu itu belajar di Madrasah Al-Muhtanna bin Haritha, yang kemudian beliau masuk sekolah di Riyadh sampai beliau pun kuliah S1 jurusan Syariah, Fakultas Ushul Fiqih, Fakultas Syariah jurusan Ushul Fiqih di Muhammad bin Saud University. Kemudian beliau ambil S2 juga di sana untuk ushul fikihnya, dan beliau pun ambil S3 di Ummul Qura untuk ushul fikihnya dan mendapatkan gelar profesor di situ juga. Beliau hafizahullah taala itu pernah berkunjung bersama ibunya. Ibunya ini wafat pada tahun 1418 Hijriah. Jadi ketika masih kecil, Syekh Sudais hafizahullah taala itu diajak oleh ibunya ke rumah saudaranya. Ya, silaturahmi ke situ. Ya namanya acara keluarga, anak-anak ribut lagi itu. Ribut kan? Baik. Ibunya bilang, "Wah, udah anak-anak, kalian pergi ke masjid sana. Sholat di sana, suruh ke masjid." Ya. Kemudian apa? Saudaranya bilang, seharusnya umur-umur kayak gini tuh begini anaknya. Tapi apa kata ibunya? Anak lupa bagaimana ucapan, tapi anak ingat intinya. Ibunya bilang begini, "Bahkan aku berharap nantinya dia menjadi imam Masjidil Haram." Ibunya terganggu dengan anaknya ini, Syekh Abdurrahman Sudais ini. Tapi dia tidak kesal dengan mengeluarkan kata-kata yang buruk. Bahkan dia mengatakan apa? Bahkan aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi imam Masjidil Haram. Dan di tahun 1404 Hijriah. Beliau nikah di tahun 1403 Hijriah. Setahun kemudian beliau mendapatkan jawaban atau surat dari kerajaan bahwasanya beliau terpilih menjadi imam Masjidil Haram. Dan salat yang pertama kali beliau pimpin Masjidil Haram itu salat salat asar di bulan Sya'ban. Dan khutbahnya beliau pertama kali di bulan Ramadan. Bayangkan bagaimana doa ibunda Syekh Sudais kepada beliau. Enggak nanggung-nanggung. Tidak nanggung-nanggung. Langsung menjadi imam Masjidil Haram. Yang sekarang Syekh Sudais hafizahullah jadi apa? Menjadi ketua umum atau kepala imam dua masjid haram, Masjid Haram di Makkah dan Masjid Nabawi. Doa siapa? Doa ibunya. Makanya apa? Makanya kita tidak boleh meremehkan. Sebagai orang tua itu tidak bisa meremehkan. Sampaikan yang baik kepada anak-anak kita.
Jangan merasa nggak enakan sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah jadikanlah dia mahasiswa Madinah, S3 di Madinah, ya Allah. Jadikanlah dia anak yang saleh, ya Allah. Mendoakan orang tuanya, ya Allah. Begitu cara kita. Begitu cara kita. Dalam satu hadis, Nabi SAW itu pernah mengunjungi seorang pemuda yang dia sedang dalam keadaan sakaratnya. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada dia, kaifa tajiduka? Bagaimana kondisimu? Beliau mengatakan, pemuda mengatakan, wa inni la arjullaha, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala satu. Yang kedua, wa inni akhafu dzunubi. Aku takut akan dosa-dosaku. Pertama, dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kedua dia takut pada dosa-dosanya. Apa kata Nabi SAW? La yajtami'ani fi qalbin wa abdin atau fi qalbi abdin fi mithli hadzal mawqin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Tidaklah dua hal tadi berkumpul, yaitu dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia takut akan dosa-dosanya, itu berkumpul dalam diri seorang muslim, seorang mukmin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan. Kemudian apa? Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rasa aman dari ketakutan yang dia hadapkan. Makanya kita ketika mengunjungi orang sakit ataupun kita lihat dia dalam masa sekaratnya, kita sampaikan kepada dia, berharaplah pada Allah Subhanahu wa taala, mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala ketika dikunjungi oleh murid-muridnya ketika beliau sedang sakit, apa kata murid-muridnya? Ya Imam, ahsinidz dhanna billah. Wahai Imam, wahai guru kami, hendaklah engkau senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah engkau wahai Imam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini penting. Karena apa? Agar senantiasa dia itu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah akan memberikan apa yang dia harapkan. Kalaupun seandainya Allah mentakdirkan lain bagi dia, maka Allah taala akan menggantikan apa yang diharapkan kapan? Nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Begitu. Kan kita tahu, ya, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah atau tidak, itu kita tahu. Makanya apa? Hendaklah kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u laysa bi'ithmi." Tidaklah seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia berbuat dosa, atau dalam keadaan dia tidak berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa dia. Tentunya bukan cuma tidak berbuat dosa, wala qati'atir rahim. Ketika dia berdoa dalam keadaan tidak berdosa, yang kedua, dia dalam keadaan tidak memutuskan tali silaturahmi. Illa a'tahu Allah ihda thalath. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa dia dengan 3 hal, atau salah satu dari 3 hal. Pertama apa? Imma ayyu'ajjila lahu da'wata. Allah taala akan mengijabah doa dia segera. Atau yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Atau Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doa dia tabungan di akhirat. Yang ketiga apa? Wa imma ayyadfa'anhu minas-su'i mithlaha. Atau Allah akan menghindarkan dia dari keburukan yang dia hadapkan nantinya, atau dia hadapi nantinya. Jadi kalau kita merasa ya Ustaz, ana dah berdoa Ustaz, tapi kok Allah tidak mengijabah doa ana? Ingat 3 hal tadi. Kemungkinan Allah itu mengijabah doa kita segera, atau akan dijadikan tabungan di akhirat kita nanti, atau Allah Ta'ala akan menjaga diri kita. Makanya ketika kita itu merasa ada suatu kecelakaan atau kejadian, tapi kita selamat,
itu bisa jadi kita selamat adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita yang enggak mustajab sebagai apa? Penyelamat diri kita. Berapa sering kita begitu? Sangat sering. Makanya ketika kita selamat dari suatu musibah, maka apa kita ucapkan? Alhamdulillah. Kenapa? Kita tidak terkena musibah tersebut. Dan kita berpikir, apa mungkin ini doa saya yang dulu Allah ijabah, tapi Allah jadikan sebagai penyelamat kita. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Maka sekali lagi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan lisan kita. Memperhatikan lisan kita di sini bukan hanya sebatas kita menjaga dari ucapan yang buruk yang tadi kita sebutkan, hinaan kepada orang lain, merendahkan, ghibah, namimah, dan apapun itu yang hal-hal negatif, tapi kita juga menjaga lisan kita dari sesuatu yang kita anggap baik padahal itu tidak baik, yaitu seakan-akan kita merendahkan diri kita dan Allah Subhanahu wa taala dengan kita merasakan tidak enak pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh. Justru apa? Kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam kebaikan. Kita mendoakan anak-anak kita, keponakan-keponakan kita atau teman-teman kita, jangan kita malah menyampaikan ke mereka, khususnya anak-anak kita, suatu ucapan yang itu malah menjadi murka Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai sekali lagi kita bilang kepada anak kita suatu ucapan yang itu adalah spontanitas, luapan emosi kita, tapi Allah Azza wa Jalla malah mengijabah apa yang kita sampaikan tersebut. Ya billah. Maka dari itu sangat penting sekali kita menjaga emosi kita. Nabi kita SAW pernah menegaskan, la taghdab, faraddada miraran, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apa? Agar kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa kita mengendalikan lisan kita. Anak-anak kita sekolah, doakan mereka. Jangan minta pada Allah agar Allah menjaga mereka di pesantren supaya mereka betah, mereka menjadi anak-anak yang saleh-salihah. Pun juga kita hendaklah membiasakan diri kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mustajabah. Seperti apa? Seperti ketika sujud, ya, sepertiga malam terakhir, ketika antara asar dan maghrib dan jumat dan lain sebagainya. Bahkan dalam sujud kita disunahkan membaca 3 doa. Apa saja? Yang pertama, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Yang kedua doanya apa? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu husnul khatimah, akhir yang baik dari hidupku. Yang ketiga, Allahumma urzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikanlah aku, karunikanlah aku taubatan nasuha. Taubat yang nasuha kapan? Sebelum aku wafat. Ini kita hafal doa-doa ini, kita baca ketika sujud kita. Sekali lagi, jangan kita sujud itu atau kita dianjurkan ketika sujud bukan hanya membaca doa sujud saja, ditambahkan setelah itu dengan doa-doa kita. Kalaupun imam sujudnya lama, kita tambahkan dengan doa-doa. Ustaz nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia dalam hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi kita ketika kita sholat subuh ada 4 sujud, keempatnya kita pakai untuk berdoa. Yang namanya sholat secara bahasa adalah ibadah atau doa. Kita pakai sholat itu untuk berdoa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita zuhur ada 8 sujud, kita pakai untuk berdoa semuanya. Pun juga asar, maghrib, isya, dan juga sholat sunnah lainnya. Maka sekali lagi apa? Insya Allah apapun yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah ijabah. Ijabah dalam bentuk apa? Langsung Allah ijabah, atau Allah jadikan sebagai tabungan di akhirat, atau nantinya Allah taala menjadikan doa kita sebagai penyelamat kita ketika kita tertimpa atau dihadapkan dengan sebuah musibah. Wallahu taala alam bisawab. Ini kaji kita yang bisa kita bahas pada pagi menjelang siang ini, yang insyaallah bermanfaat bagi kita, yang tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjaga hidup kita, menjaga harga diri kita, harta kita, keluarga kita,
menjaga lisan kita dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada apa yang kita amalkan dan kita terapkan dalam ibadah kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semua itu kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala ridha atas kita dan Allah Subhanahu wa taala masuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan pada pagi siang ini. Tafadhol, sekiranya ada pertanyaan bisa disampaikan atau bisa ditanyakan sebelum Anda bertanya. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, karena masalah ini kemudian timbul dari perasaan kita nggak mau berdoa lagi. Pesimis. Ya, karena kita merasa merasa mungkin ada hal-hal yang kita masuk ke dalam hidupnya. Dan yang keduanya tadi tentang bahwa ketika kita berselawat kepada Rasulullah, Allah akan membalas dengan kebaikan Baik. Ada pertanyaan, bagaimana dengan kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita dalam keadaan berdosa? Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang thayyib, zat yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima kecuali sesuatu yang baik. Kita tahu ketika Qabil dan Habil yang Allah minta mereka berikan apa? Sesuatu dari hasil usaha mereka, kan? Dan Allah menerima yang paling baik. Nah, tentunya ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah sesuatu yang kita minta dalam kondisi kita yang baik. Lanjutan hadis ini, Nabi SAW bersabda apa? Tsumma dzakara rajulun yuti'u safar. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang safarnya panjang, yang perjalanannya panjang, musafir dia. Asy'atha aghbar. Bayangkan sudah musafir, asy'atha aghbar, berdebu, lusuh. Antum kita aja nih, zaman sekarang udah ada mobil, pesawat, kereta, ya. Kira-kira kalau safar tuh capek enggak? Lusuh lah kira-kira. Mobil loh kita, naik bus loh, AC ya sekarang. Apalagi zaman dulu yang enggak ada mobil, makanya onta lah atau kuda lah, pasti lebih lusuh lagi, lebih kotor lagi, debu, pasir segala macamnya. Asy'atha aghbar. Kalau kita pikir-pikir, ya, kira-kira nih orang berhak nggak kalau dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berhak nggak? Berhak. Dia musafir. Ya, keadaan dia lusuh. Yamuddu yadayhi ila sama. Ditambah lagi dia mengangkat tangannya ke langit. Bukankah salah satu sebab kita berdoa itu mengangkat tangannya? Ijabah dengan mengangkat tangannya. Kurang apa lagi dia? Ya Rabb, ya Rabb. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta ini, minta itu, minta ini. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan haram. Wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum haram. Wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia bergizi dengan gizi yang haram. Fa anna istajabulah. Bagaimana Allah akan mengijabah doa dia? Dia musafir, keadaannya sudah keadaan yang lusuh. Bahkan dia mengangkat tangan kepada Allah Taala, minta kepada Allah angkat tangannya. Kurang apa lagi? Tapi apa? Dia memakan makanan yang haram, dia minum yang haram, berpakaian yang haram, mendapatkan makanannya, minumannya, pakaian bercara yang haram.
Fa anna yustajabulah. Bagaimana Allah bisa mengijabah doa dia? Betul. Makanya apa tadi yang kita bahas? Tidaklah seorang muslim dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala laisa bi'ithmi, bukan dalam keadaan berdosa, wala qati'ati rahim, bukan dalam keadaan memutus tali silaturahmi. Ini orang sudah seperti itu, tapi Allah tidak mengijabah doa dia. Ustaz, jadi bagaimana? Saya punya berbuat dosa, saya pernah berbuat ini, berbuat itu. Apakah punya atau saya punya kesempatan minta doa kepada Allah? Kita katakan pasti punya. Pasti. Kenapa? Selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kisah seorang yang zaman dulu sebelum Rasulullah lahir, dia sudah membunuh berapa? 99 orang. Dia datang ke seorang rahib, seorang ahli agama, dia bilang, saya telah membunuh 99 orang, hal min taubah. Apa aku bisa bertaubat? Kata orang ini, kata ahli agama ini, enggak. Ya, logika kita kan? Gimana mau taubat? Ente udah bunuh berapa? 99 orang. Maka dibunuhlah ahli ibadah tadi. Berapa jadinya? 100. Ya. Dia pun berangkat lagi bertemu dengan ahli ibadah yang lain. Saya telah membunuh seseorang. Hal min taubat. Kata pendeta ini atau orang ahli ibadah ini, iya ada. Kamu punya kesempatan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Pergilah ke negeri fulan, di sana banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih. Maka berangkatlah dia ke sana, di tengah perjalanan meninggal dia. Allah utus malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini orang sudah bertaubat. Terus apa? Saya akan mengangkat ruhnya dan dia mendapatkan kenikmatan. Kata malaikat azab, enggak. Saya akan mengangkat ruhnya. Kenapa? Karena dia telah membunuh berapa? 100 orang. Bayangkan, banyak apa? Banyak itu. Berselisihlah mereka sampai datang soal dari langit mengatakan, coba ukur jarak mana yang terdekat. Apakah terdekat ke tempat dia akan bertobat atau ke tempat dia yang sebelumnya? Ternyata apa? Ternyata lebih dekat kemana? Tempat dia akan bertobat. Disebutkan oleh Ibnu Hajar kalau tidak salah Imam rahimahullah taala, Allah taala menarik bumi ke arah yang lebih dekat kepada tempat dia bertobat. Akhirnya siapa yang menarik ruhnya? Malaikat rahmat. Artinya apa? Ketika kita banyak berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala itu masih membukakan kita pintu taubat seluas-luasnya. Pintu taubat akan selalu terbuka sampai kapan? Sampai matahari atau sampai sebelum matahari terbit dari barat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ana bertobat, berbuat dosa lagi. Ana bertobat, berbuat dosa lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah Subhanahu wa taala dan Qaf akan mendekatkan surga kepada hamba-hambanya dari tidak jauh. Terus apa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hada ma tu'aduna likulli awwab hafidh. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang senantiasa awwab. Awwab itu apa? Awwab adalah orang yang dia berdosa, kemudian dia bertaubat, berbuat dosa lagi, dia bertobat terus sampai Allah tetapkan baginya taubatan nasuha. Allah siapkan bagi awwab surga tersebut. Bayangkan. Maka apa solusinya? Solusinya tadi, ketika seorang itu merasa dia banyak berbuat dosa, entah dengan korupsinya dia, entah dengan apapun itu, maka dia seharusnya memposisikan diri dia untuk bertaubat, minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barulah dia meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Paham di sini, Pak? Ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang tadi, salawat tadi, Allah taala alam shawab. Ya, apakah
Ana tidak berani menjawab karena ana belum membaca hadis itu. Tapi yang ana ketahui ya man shalla alaihi salatan sallallahu biha alaiha asyara. Barang siapa yang bersolawat pada siapa? Nabi SAW, maka apa balasannya? Allah membalas baginya berapa? 10 kali. Allah Ta'ala alam bisawab. Ana tidak bisa menjawab apakah ada hadis tentang itu karena ana belum pernah mendengar. Wallahu Ta'ala alam bisawab. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa dalam sujud harus dibaca setiap sujud atau boleh di salah satu sujud saja? Bebas. Ya, bebas. Tidak dengan harus sujud terakhir atau apa. Memang kesalahan di kita atau sebagian dari kita itu banyak mengkhususkan yang namanya doa kapan? Sujud terakhir. Adakah dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Maka apa? Kalau kita berdoa kepada Allah ketika sujud, terserah kapanpun itu. Nah, kalau kita katakan bolehkah di salah satu sujud saja? Boleh. Mau sujud pertama, kayak kedua, kayak ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, terserah. Tidak ada masalah. Cuman bagi anak, apa tidak sayang kita? Allah itu memerintahkan kepada kita perbanyak sujud. Ya, artinya apa? Kita berdoa ketika sujud. Ketika Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan sujud cuma berapa kali? 4 kali. Apa kita cuma pakai sekali doang? Apa nggak rugi kita? Zuhur 8 kali, kita pakai sekali, rugi nggak kira-kira? Rugi. Pakailah. Pakai setiap sujud kita pakai buat minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak lama kok. Nggak lama. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Minta kepada Allah, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya muqallibal qulub dan lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakan sujud kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, tafadhal. Apa? Bagaimana? Iya. Iya, betul. Selamat apa nih? Perjalanannya? Ya. Yang mustajab. Ya. Bisa jadi doa yang lain. Karena dalam hadis ini menjelaskan kondisi orang tersebut. Kondisi orang tersebut yang dia berdoa dengan kondisi seperti itu. Bagaimana Allah akan ijabah doa dia, sedangkan doa dia dalam keadaan tadi. Bisa jadi Allah alam kan hadisnya juga tidak menjelaskan detail, ya. Bagaimana kondisi orang itu, apakah selamat atau tidak setelahnya. Tapi paling tidak hadis ini kan menjelaskan kondisi orang yang berdoa tadi, bagaimana Allah bisa mengijabah kalau dia seperti itu. Kalaupun nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan dia dalam perjalanan dia, itu bisa jadi doa yang terdahulu, kita nggak tahu, ya. Atau Allah selamatkan dia, itu bisa jadi sebagai pengganti doa dia. Atau bisa jadi dia bertaubat, kita nggak tahu. Makanya anaknya sama antum semua, bisa nggak kita memastikan Allah mengijabah doa kita? Ya bisa. Sekarang dengan kondisi kita sekarang, apakah kita tahu, oh ini doa saya tahun sekian? Tahu? Enggak. Kita enggak tahu itu. Semua itu adalah ilmu ghaib di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Kita enggak tahu apapun. Kalau kita minta, ya Allah jadikanlah anak-anakku salihah, dan kita alhamdulillah insyaallah mendapatkan seperti itu.
Anak tanya, apa itu doa kita yang kapan? Doa kita yang kapan? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Seperti itu. Intinya apa? Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa dalam keadaan yang terbaik, bukan yang terbalik. Ya, keadaan kita bermaksiat, naudzubillah, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, pertanyaan lain? Hah? Pertanyaan lain? Tidak ada? Berarti ada yang nanya ya. Nah, ini nggak tahu nih siapa yang duluan nih. Baik. Pertanyaan anak adalah sebutkan 3 doa yang mustajabah. Ibu-ibu, kayaknya bisa ini. Berarti bapak dulu. Ada lagi salah lagi. Karena kan sebelumnya kan ibu udah ya. Sekarang bapak deh. Ya, karena cuma 1 hadiahnya. Baik, jazakallahu khairan bagi yang mendonasikan. Analis sekali lagi. Sebutkan 3 doa yang dibaca ketika sujud. Tafadhol. Harus benar ya, Pak ya? Harus benar ya? Hah? Ah. Hah? Lupa. Ya, tafadhol. Baik. Jazakumullah khair. Ya, yang pertama adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Antum hafalkan. Yang kedua Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang ketiga Allahumma rzuqni atau rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Wallahu taala alam bisawab. Ya, selesai kita pada kajian hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa di ahad kedua bulan Januari tanggal 18 insyaallah. Sekali lagi jazakumullahu khairan atas kehadiran dan atensi Bapak-bapak, adik-adik sekalian dan ibu-ibu di Masjid Al-Muslim ini, pun juga para pemirsa di TV channel di YouTube. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan apa yang kita pelajari dan memuliakan kita atas ilmu-ilmu kita yang senantiasa kita amalkan juga. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayahnya pada kita semua, hidayah taufik, yaitu irsyad, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa insyaallah ya senantiasa menjaga kita dalam keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Naktafi wa nakhtim bi kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.